pemilihan waktu pada Haji Muhammad Soleh dan seluruh pimpinan PJN Solo Raya yang saya hormati, kemudian Sohibul Baik Haji Kosmanto Kak. Dan monitoring kinerja. Pertama, saya ucapkan terima kasih Sohibul Baik yang menyiapkan semuanya dan mudah-mudahan jadi keberkahan tempat ini, keberkahan bagi PDN Wonogiri dan juga Muhammadiyah secara umum. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menekankan beberapa hal saja. Nanti teknis PPE-nya evaluasi per PDN biar biro organisasi, namanya aja biro organisasi dan monitoring kinerja, sehingga tugasnya ya monitoring angka-angka PPE itu, dan akan lebih bagus monitoringnya ke lapangan. Solo sudah sering ya termonitor ya beberapa hal ini biar kita tiap pertemuan 3 bulanan ini ada yang diprogres apa prioritas kita tiap 3 bulan. Maka hari ini saya pengen menyampaikan apa prioritas kita, kalau perlu kita sepakati di kuartal kedua ini, sehingga nanti KPI kita yang jadi prioritas di kuartal 2 mestinya bagus. KPI di kuartal kedua khusus beberapa hal. Namanya prioritas tidak usah banyak, 1 minimal, maksimal 3, karena 3 bulan ya, 1 maksimal 3 namanya prioritas. Kalau banyak nanti biasanya tingkat capaiannya rendah. Nah, apa kira-kira yang perlu kita tandaskan? 1 adalah fokusnya berkaitan dengan membangun jamaah. Hampir 8 prioritas keputusan muktamar itu hampir mayoritas 5 poin itu berkaitan membangun jamaah, sejak penguatan ideologi, paham agama, RIB, dakwah akar rumput, dakwah milenial, dakwah digital. Itu hampir semua 5 poin penting prioritas muktamar itu membangun jamaah. Maka kalau di kita rumuskan J yang pertama adalah jamaah. Nah, apa di prioritas kuartal kedua 2025 ini? Harapan kita 1 adalah KMM. Mari kita benahi KMM kita tertata dengan bagus. Karena inilah cara kita membangun jamaah. Jumlah khatam itu kan efek dari dakwah kita, bukan tujuan kita ya. Tapi itu efek, tujuan kita ya Muhammadiyah hadir itu berdakwah. Berdakwah itu ya berarti perlu mubalik. Maka mari kita tata KMM kita. Jumlah Jawa Tengah target kita KMM itu 12.000. Dari mana dihitung 12.000 itu? Dari 2 kali jumlah target ranting di Jawa Tengah. Sekarang ranting kita sekitar ada 4.600 sekian ranting existing. Target kita 65% jumlah ranting di Jawa Tengah dibanding jumlah desa. Itu targetnya berarti 5.500-an. 560 berapa detailnya. Itu kalau target kita ranting 65% dari jumlah desa. Walaupun prakteknya ada 1 desa beberapa ranting tidak masalah, tapi rasionya adalah 65%. Nah, itu idealnya 1 ranting 1 KMM, 2 dai. Sehingga kalau 5.500 sekian itu kan 11.000 sekian. Itu dibulatkan menjadi 12.000 jumlah KMM se-Jawa Tengah yang kita harapkan. Maka monggo dilihat jumlah rantingnya berapa,
kali 2, itulah target ideal KMM kita, Kop Mubalik Muhammadiyah. Di tingkat Jawa Tengah, Majelis Tabligh juga sudah kita gerakkan terus untuk menata shop manajemen KMM ini biar lebih produktif dan tertata rapi. Kemarin kita menghadirkan Direktur KMM Gunung Kidul. Saya minta untuk menularkan ilmunya. Kita juga belajar ke Gunung Kidul bagaimana mengelola KMM, karena Gunung Kidul KMM terbaik nasional. Di kita ada di Sukoharjo, Blimbing, itu kemarin saya tanya 150 KMM rutin setiap malam Jumat berkumpul dan tiap malam Jumat misi seluruh majelis taklim yang ada di musola Masjid Muhammadiyah setiap malam Jumat. Saya akui Blimbing bagus, ya. Maka nanti juga bisa kita studi tiru di Blimbing itu untuk cabang-cabang kita. Nah, jadi KMM kita, sehingga ini kita gerakkan Majelis Tabligh wilayah untuk memvalidasi KMM. Tidak hanya gede-gedenan ngeklaim angka, KMM saya sudah 1000, sudah 500. Maka sekarang kan kita minta mencantumkan nama KMM-nya. Dan secara perlahan bertahap kita lakukan sertifikasi KMM. Lewat apa? Sekolah Mubalik Muhammadiyah, sekolah tabligh. Nah ini ideal, memang kita target sebetulnya perkarusdinan 1, tapi banyak PDM ingin mandiri. Boleh, kalau perlu setiap PDM punya sekolah tabligh. Selain untuk membekali, mengupgrade Mubalik kita, itu adalah juga untuk tadi sertifikasi bahwa kita itu siapa saja KMM-nya itu jelas tersertifikasi di KMM itu, di sekolah tabligh. Nah, maka monggo nanti berkaitan KMM ini berarti apa? 3 bulan ke depan validasi jumlah KMM dan aktivitasnya. Karena inilah cara kita membangun jamaah. Pokoknya tidak ada istilah lagi yang disampaikan ke sekum kita apa kalen kongguan isinya terengginan. Nah, nggak ada lagi. Alias apa? Pengajiannya Muhammadiyah sing isi salafi. Itu kan seperti kalen kangkong buat isinya apa? Cahaya. Kalen cahaya isini bukan. Alias hoax. Maka ini target pertama kita. Maka nanti di KPE KMM mohon diperhatikan nama-nama mubalik. Yang kedua, sekarang ini juga PP baru menggerakkan prioritas kita kedua tentang PMN. Ini PBM sudah mulai pelatihan PMN untuk sekretariat PBM, juga untuk UPP PBM besok Sabtu Ahad. PMN, profesional maju modern. Jadi ini prioritas muktamar nomor 6 tentang reformasi organisasi dan digitalisasi organisasi Muhammadiyah menuju profesional, maju dan modern. Ini prioritas, semua pokoknya program kita di PE kita menginduk pada prioritas muktamar yang ditetapkan di Solo. Maka prioritas 3 bulan ini coba KMN itu kita terapkan. Bentuknya apa? 1, tingkat PDM. Minta tolong di KPE kan ada standar PDM. Mari 3 bulan ini kita selesaikan. Tentang standar ruangan, minimal ada 3-4 ruangan ya. Front office, back office, administrasi, kemudian tempat rapat dan gudang. Minimal ada 4 itu. Kantor minimal ya, lebih banyak lebih baik. Front office ini penting. Saya ngomong ini karena saya memulai dari PBM.
Dulu masuk PBM itu langsung musola front office-nya. Sekarang sudah front office-nya apa? Aromah sekaligus front office PBM. Masuk itu kata teman-teman sekarang PBM lantai 1 seperti kafe. Musolanya kita tarik keluar di luar PBM, di teras PBM. Artinya apa? Front office orang dulu masuk PBM itu celingak-celinguk ini mau nyari siapa? Wes dihadapkan depannya langsung gonsolan, depannya kayu besar-besar, meja kayu besar-besar itu. Nah, sekarang saya ubah semua kesannya seperti kafe sehingga nyaman. Selain itu kita kasih front office sehingga orang masuk tidak celingak-celinguk, nggak ono sing nyapa, langsung ada yang nyapa. Walaupun belum saya minta aroma carikan yang gerapiak, semangat, enak dilihat. Di Muhammadiyah. Terus termasuk apa? Di PBN dulu jelbas-jelbus orang siapapun masuk PBN 24 jam nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Alias nggak ada satpam yang nggak ada. Orang siapapun masuk sampai lantai 45 itu ora ono sing ngaruh-ngaruh. Sekarang kita kasih satpam 24 jam. Apa minimal lah kalau ada orang masuk itu ya ada yang nyapa, ada yang nanya. Dulu tidur orang siapapun masuk PBN tidur di musola. Yo nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Nah itu tingkat PBN. 1 ruangan, 2 SDM. Minimal dia GPE kita 3 orang minimal, ya minimal. Saya yakin Solo Raya terpenuhi semua. Nah, nanti monggo strukturnya, pembagian tugasnya bisa fleksibel. Kemudian yang ketiga ada tim media PDM, monggo tim media. Dan yang keempat adalah berkaitan KMM ini. Yaitu dulu ya ruangan, SDM, media ya di GPA apa Pak? Nah itu ya itu mohon di tingkat PDM diperhatikan. Pokoknya orang jujur kantor PDM itu jelas minimal lah front office kita koyo BMT lah, koyo BMT kalau sebelum seperti bank koyo BMT, jadi ada apa greeting. Yang kedua untuk tingkat PCM ditekankan paling tidak 2 hal. 1 SK PCM dan PRM pengesahannya pastikan ada. Banyak PCM PRM kita legalitasnya hilang. Maka minta tolong yang hilang tidak ada segera diperbarui. Sesuai ketentuan lah, PRM oleh PDM, PCM oleh PWM. Monggo yang belum ada diperbarui legalitas cabangnya. Yang kedua untuk cabang dan ranting adalah papanisasi. Di sini untuk berkaitan pembenahan performa kita. 1 tadi BDM, yang kedua PCM dan PRM 2 hal. 1 legalitas dulu. Yang kedua adalah papanisasi. Ada papan lah kantor cabang ranting kita walaupun mungkin di rumahnya pengurus 3 bulan ke depan. Oh ya, sama 1 data cabang dan ranting. Kita kemarin akhir Ramadan di target PP sampai sekarang belum selesai walaupun data sudah kita kirim tapi baru nama cabang, nama ranting dan alamat. Nama ketua, sekretaris dan kontaknya belum ada. Ya ada paling 30%. Itu saja menurut PP Jawa Tengah paling gesi. Itu baru 30% yang lengkap. Maka minta tolong 3 bulan ke depan kita data cabang ranting sesuai form dari PP itu. Nama cabang, nama ranting, kemudian alamat, kemudian ketua, sekretaris dan kontaknya. Nah, nanti mudah-mudahan 3 bulan ke depan lengkap dan kita
bisa ngirim ke PP itu lengkap. Itu prioritas kita yang kedua. Nah, prioritas kita yang ketiga berkaitan dengan sebetulnya ini prioritas dua itu. Kalau yang ketiga ini ya terus menerus katam. Sebetulnya Bapak Ibu, jumlah katam kita antara target PBM dan target PBM itu belum sinkron. Di PBM itu kan menargetkan 1,5 juta. Dari mana 1,5 juta? Kita pengen memvalidkan bahwa survei LSI yang katanya Muhammadiyah itu jamaahnya 5,7%, itu memang ada. Itu kalau 5% itu 1,5 juta dibanding jumlah penduduk Jawa Tengah. Tapi ketika menjadi breakdown target PDM belum nyambung. PDM itu baru mentargetkan 10.000, 15.000, ada yang 8.000, paling tinggi 20.000. Coba bayangkan umpamanya paling tinggi semua 20.000 aja, kali 35 PDM berapa ya? 700. Itu semua naik 20, padahal ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Ada satu atau dua PDM yang menargetkan 20.000. Salah satunya Klaten berapa ya? Itu saja kalau dianggap semuanya 20.000, itu kita baru 700.000 se-Jawa Tengah. Padahal bagi kita PDM iso 20.000 kan pempengan banget. Yaitu nanti kita sinkronkan, maka minta tolong berkaitan katam digerakkan terus. Ini program berkelanjutan, jadi dakwah sekaligus katam. Maka yang lulusan pesantren, karena ini pesantren itu kan memang wis melengkapkan diri kader, ya lulus dikasih katam. Kalau sekolah kan belum tentu. Monggo kami sekolah tidak wajib lah, monggo menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Tapi kalau sudah pesantren, yaitu kader lulus. Layak jadi kader. UMS saja dikasih semua, maka jadi rezekinya Sukoharjo. Gitu. Nah, itu 3 prioritas kita. Kalau katam tadi terus menerus, yang untuk 2 ya 2 tadi. KMN sama PMN. Nah, ini masalah apa? Oh ya, satu lagi sekedar informasi. Kemarin 2 pekan lalu kita undang PP membahas draft protokoler Muhammadiyah, walaupun draft, dan diminta PWM memberikan masukan. Ini belum disahkan oleh PP, baru kemarin dibahas di PWM, ya beberapa masukan. Salah satunya yang lainnya itu sangat detail lah. Saya hanya beberapa hal yang sering terjadi aja saya sampaikan dulu. 1, penyebutan lagu Sang Surya, jangan lagu Mares Muhammadiyah. Sang Surya itu lagu Sang Surya begitu saja. Kayak tadi yang misalnya menyanyikan Mares Muhammadiyah, Sang Surya. Nah, itu bukan Mares itu. Pokoknya dari PP itu pokoknya jangan dikasih nama Yuno. Pokoknya menyanyikan lagu Sang Surya. Protokolernya dari PP itu ya tilawah Indonesia Raya Sang Surya. Dan untuk protokoler acara resmi Sang Suryanya jangan dineko-neko, ya. Seperti dulu kita halal bihalal di Kendal. Kalau itu acaranya resmi, maksudnya dalam acara pembukaan, maka tidak boleh diselingi anu biola, selingi puisi, yaitu seperti yang dirilis oleh PP itu lagu Sang Suryani standar.
kecuali sang surya itu dinyanyikan untuk hiburan, selingan acara. Ya monggo mau divariasi dengan apapun boleh ya, di aransemen apapun boleh. Tapi kalau yang untuk acara resmi ya seperti yang dirilis oleh PP itu, sang surya. Nah itu kemudian berkaitan pelantikan. Pelantikan walaupun belum ditetapkan ini kira-kira tidak jauh lah. Kepala sekolah itu merujuk seperti pelantikan rektor. Yang melantik UPP, kalau rektor yang melantik itu dikti, yang memberikan pengarahan pembinaan pimpinan PP, atau kalau kita ya sesuai jenjangnya. SD SMP berarti didasmen yang melantik, nanti pengarahan PDN pimpinan. Kemudian kalau SLTA berarti yang melantik didasmen PWN, yang memberikan pengarahan PWN. Rektor yang melantik dikti, yang memberikan pengarahan PP. Seperti itu kira-kira. Kalau lainnya hanya masalah tempat duduk, masalah urutan penghormatan dan lain sebagainya nanti lengkap di protokoler, panduan protokoler yang diterbitkan oleh PP, walaupun baru draft, nanti insya Allah akan segera. Nah terakhir berkaitan progres PPE, biar sebelum nanti laporan ke PDM atau apa biar diprogres Prof Dai. Tapi ini memang monggo Prof Dai siapa saja PDM ini yang IP-nya berapa dan catatannya apa, biar nanti ya jadi motivasi kita bareng-bareng untuk membenahi. Saya kira ini dari saya penekanannya untuk 3 bulan ke depan, sehingga kita 3 bulan ke depan mungkin prioritas laporannya 3 hal ini: KMN, standarisasi kantor KDN, KCN, PRN, kemudian Kop Mubarik Muhammadiyah, dan yang ketiga kata, pertumbuhan kata. Saya kira itu. Sebelum Pak Kiai, mungkin Prof dari sekalian biar melaporkan IPE dan apa pembenahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dodo. Ini tadi saya melihat ini kan ada ya real time ini persaingan di saat tadi itu masih ada yang merah, sekarang nggak ada merah. Berarti dia mengupdate adalah pertemuan ini luar biasa. Ini untuk Solo Raya, Bapak dan Bapak Pasman juga bisa melihat di dashboard masing-masing ya. Itu rata-ratanya kalau kita cermati ya sudah di atas 80%. Alhamdulillah. Masih ada 2 yang belum 70%, masih di bawah 70%. Pada Haji Bapak Soleh dan seluruh pimpinan PDN Solo Raya yang saya hormati, kemudian Sohibul Baik Haji Kusmanto Kak. Kusmanto dan monitoring kinerja. Pertama, saya ucapkan terima kasih Sohibul Baik yang menyiapkan semuanya, dan mudah-mudahan jadi keberkahan tempat ini, keberkahan bagi PDN Wonogiri dan juga Muhammadiyah secara umum. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menekankan beberapa hal saja. Nanti teknis PPE-nya evaluasi per PDN biar biro organisasi, namanya aja biro organisasi dan monitoring kinerja, sehingga tugas